para lembut itu tadi, dia kebingungan, dia nendang-nendang tidak kena musuhnya. Akhirnya si Bratasena itu kalah dengan ajian pedhot wisa si Patih Margangsa itu tadi. Wilujeng Rai pemirsa, jumpa lagi bersama saya Ari Bayu dalam acara Obrolan Budaya Nusantara. Nah, dalam kesempatan ini kita masih bahas tentang epos Mahabharata. Mungkin banyak dari pemirsa yang masih penasaran apa saja lakon yang ada di dalam epos tersebut. Mari kita kupas lebih dalam lagi bersama Mas Gurit. Mas Gurit, Ya. Nah, setelah kemarin bercerita tentang Bratasena yang bisa mengalahkan Prabu Boko dengan menggunakan Kuku Ponconokonya. Nah, terus sekarang Mas Gurit mau bercerita tentang lakon apa, Mas? Nah, Mas Bayu, kemarin kita telah membahas tentang lakon Seno Bumbu, yaitu si Prabu Boko, raja kanibal yang telah dihabisi oleh si Bratasena, Mas Bayu, dengan kukunya Ponconoko. Nah, kali ini saya ada cerita, Mas Bayu, tentang lakon Babat Alas Wonomarto. Oh, sekarang Babat Alas Wonomarto. Lakon tersebut sangat populer di kalangan para dalang-dalang dan juga sangat sering dipentaskan di panggung-panggung pagelaran wayang kulit, lakon Babat Alas Wonomarto. Namun lakon Babat Alas Wonomarto itu tadi memiliki banyak sanggit, Mas Bayu. Memiliki banyak sanggit, memiliki banyak versi. Ada versi Solo juga sendiri. Solo pun juga memiliki sanggit-sanggit tersendiri. Jogja dan Surabaya pun juga memiliki sanggit tersendiri tentang lakon Babat Alas Wonomarto tersebut. Nah, saya memiliki salah satu sanggit yang kali ini akan saya ceritakan. Nah, suatu ketika di negara Astina, Destorastro tadi baru saja mewisuda anaknya, yaitu si Kurupati menjadi Prabu Anom di negara Astina, atau calon raja istilahnya, karena telah memenuhi syarat, yaitu para Pandawa pada itu tewas di balai si Golo-Golo. Sepengetahuannya si Destorastro bahwa Pandawa telah mati kobong istilahnya di balai si Golo-Golo kemarin. Namun kenyataannya si Pandawa masih hidup kan, namun si Destorastro tidak mengetahui. Nah, pada saat itu setelah mewisuda, selang beberapa waktu datang Resi Bisma atau Dewa Broto itu datang ke Kedaton negara Astina, ditemui oleh si Destorastro bersama Gendari dan juga Sengkuni juga Kurupati. Nah, kedatangannya si Bisma tadi menanyakan kepada si Destorastro, nah, apakah benar pada saat itu baru saja mewisuda si Kurupati menjadi calon ratu Prabu Anom tadi di negara Astina itu tadi. Nah, pada saat itu si Destorastro itu mengakui bahwa dia baru saja mewisuda si Kurupati karena memenuhi syarat itu tadi, yaitu si para Pandawa telah tewas tadi. Nah, di situ Bisma pada itu marah, Mas Bayu. Dia memarahi si Destorastro karena telah istilah lancang dan berani mewisuda si Kurupati, karena si Kurupati dan Kurawa juga Destorastro itu tidak memiliki hak atas negara Astina itu tadi, dan yang memiliki hak sepenuhnya adalah si putra Pandu, yaitu si Pendawa itu tadi. Dia di situ marah. Destorastro juga melakukan pembelaan karena dia mendapat kabar dari Sengkuni bahwasanya si para Pandawa itu tadi telah tewas terbakar itu tadi. Nah, si Bisma tadi lalu menceritakan bahwa ia telah mendengar kabar dari istilahnya Mbok Bakul Sinambi Ureti, mulut ke mulut bahwa di negara Eka Cakra Prabu Boko itu telah berhasil dibunuh oleh si Bratasena itu tadi. Nah, si Bisma juga telah
istilahnya menemui para Pandawa bahwasanya Pandawa itu istilahnya masih hidup dan mengungsi di pertapan Saptawarga, di pertapan yang Abhyasa itu tadi. Terus bagaimana reaksi Destara setelah mendengar kabar itu, Mas Urip? Nah, pada saat itu si Destara malu, Mas Bayu. Dia kebingungan, dia malu karena telah lancang mewinisuda si Kurupati, mengira si Pandawa itu telah mati terbakar itu tadi. Bisma lalu mengundang si Bratasena, pada saat itu mengundang si Bratasena untuk datang ke negara Astina itu tadi. Nah, seketika setelah si Bratasena itu datang, kaget para punggawa dan abdi bahkan masyarakat negara Astina yang mengira bahwa Pandawa telah mati dan ternyata dia masih hidup. Destara pada saat itu telah minta maaf, istilahnya meminta maaf kepada para Pandawa diwakili oleh si Bratasena tadi karena telah lancang mewinisuda si Kurupati, istilahnya merebut hak negara Astina dari para Pandawa itu tadi. Nah, terus apa yang dilakukan Bratasena, Mas? Nah, tapi sebelum Mas dijawab, silakan di dulu ya. Nah, mungkin saya juga penasaran apa yang dilakukan Bratasena, tapi sebelumnya kita minum dulu. Nah, terus apa yang dilakukan Bratasena itu, Mas? Nah, Bratasena pada saat itu sebagai wakil Pandawa datang ke negara Astina mengatakan bahwa kedatangannya di negara Astina bukan untuk meminta negara Astina kembali kepada para Pandawa. Nah, menurut yang dikatakan bahwa Dewi Kunti itu istilahnya kepada para Pandawa istilah jangan ngarep-ngarep lagi negara Astina. Nah, karena negara Astina telah dikuasai oleh para Kurawa saudaranya sendiri. Nah, Bisma pada itu tetap mendesak kepada Destara memaksa untuk mengganti negara Astina tidak diberikan kepada para Pandawa karena itu hak sepenuhnya kepada para Pandawa. Jika negara Astina tidak diberikan kepada para Pandawa, maka dia harus mengganti wilayah yang sesuai dengan negara Astina itu tadi, Mas Bayu. Nah, terus apa yang dilakukan Destara? Akhirnya pada situ berkat usulannya si Sengkuni, si Destara menyampaikan bahwa Pandawa akan diberi ganti, yaitu sebuah daerah yang sangat luas, istilahnya bisa dikatakan luasnya lebih dari negara Astina, namun pada saat itu masih berwujud hutan belantara. Hutan tersebut diberi nama hutan Wonomarto atau Wisomarto. Nah, jadi itu para Pandawa dikasih hutan itu ya? Sebagai pengganti. Pada saat itu Bratasena akhirnya mau tidak mau menerima dan istilah akan membabati hutan tersebut, hutan Wonomarto tadi. Nantinya akan dijadikan sebuah negara atau tempat untuk nantinya bersama para Pandawa yang lain, istilahnya jadi panggon uripe seperti itu untuk menjalani hidup-hidupnya di pemberian hutan Wonomarto itu tadi, Mas Bayu. Nah, singkat cerita berangkatlah si Bratasena untuk mengabarkan apa yang telah ia terima kepada Ibu Kunti dan para Pandawa yang lain. Nah, di negara Pringgondani, anak Prabu Tremboko, anak Prabu Tremboko yang perempuan yaitu bernama Arimbi. Pada saat itu diceritakan bahwa ia itu sedang jatuh cinta atau kasmaran. Kasmaran kepada Satrio Panenggak Pandawa, yaitu si Bratasena ini. Dia sangat jatuh cinta kepada si Bratasena itu, ingin mengabdi atau suwita menjadi istrinya si Bratasena. Namun hal tersebut pada saat itu dihalangi oleh Arimbo karena si Arimbo itu berpikiran bahwa si Tremboko kan kemarin mati melawan si Prabu Pandu. Nah, yang menyebabkan Prabu Tremboko mati adalah Prabu Pandu, kok malah si Arimbi pengen adiknya Arimbi tadi ingin menikah dengan si Bratasena yang adalah anaknya Pandu itu tadi. Nah, padahal masih dendam ya. Nah, masih dendam, mengira bahwa sampai saat itu si Arimba itu istilahnya memusuhi anak-anak Pandu itu tadi. Bahwa Pringgondani aja sampai akur karo negara Astina itu tadi. Nah, akhirnya Arimbi pada saat itu karena istilah itu sudah tidak bisa menahan rasa cintanya itu kepada si Bratasena, dia tetap memaksa ingin menemui si Bratasena itu tadi. Akhirnya dengan nekat si Arimbi pergi mencari si Bratasena itu tadi, Mas Bayu. Nah, singkat cerita si Bratasena setelah kembali dari negara Astina, dia menemui Ibu Kunti dan para Pandawa melaporkan hasil yang telah ia terima pada saat ketika sowan di negara Astina itu tadi. Dia mengabarkan bahwa Bratasena itu tadi mendapat
sebuah bagian negara sebagai pengganti negara Astina yang berupa hutan, yang benar hutan Wonomarto itu tadi. Nah, si Bratasena meminta izin atau pangestu kepada Ibu Kunti untuk membabati Wonomarto itu tadi, untuk nantinya akan dijadikan sebuah negara negara besar sebagai pengganti negara Astina itu tadi. Nah, akhirnya diizinkan Bratasena akhirnya membabati Wonomarto dibantu oleh para Pandawa lainnya. Jadi dibantu oleh Nakula Sadewa, Puntadewa dan si Permadi itu tadi. Nah, ternyata pada saat itu hutan tersebut, hutan Wonomarto atau Visumarto tadi adalah sebuah negara, Mas Bayu. Itu sebuah negara Kajiman. Jadi negarane Jim. Jika orang melihat dengan mata biasa itu adalah sebuah hutan belantara. Namun jika yang bisa memiliki mata batin atau penglihatan lebih, hutan tersebut adalah sebuah negara, Mas, negara Kajiman, yaitu Kajiman Donomarto. Negaranya punya jin gitu. Negara Donomarto, negara yang sangat besar, Kajiman Donomarto, yang dipimpin oleh Raja Jim yaitu Prabu Sudarmo. Jadi itu hutan itu merupakan sebuah negara milik jin ya, Mas? Nah, negara Jim, terus negara itu lelembut. Kan dibabat tuh, Mas. Terus rajanya itu bagaimana melihat? Nah, pada saat itu ketika Bratasena membabati hutan Wonomarto atau alas Wonomarto tadi, anak buah dari Prabu Sudarmo tadi bernama Jem Margongso tadi kaget karena negaranya dirusak oleh si Bratasena itu tadi. Ibaratnya akhirnya mengutus anak buahnya yang berupa Jem-Jem juga untuk melawan si Bratasena itu tadi, agar mengusir dari negara Donomarto, Kajiman Donomarto itu tadi. Akhirnya prajurit-prajurit lelembut berperang melawan si Bratasena. Lah Bratasena pun kaget karena dia bingung karena musuhnya pun tidak kelihatan, karena Bratasena tidak bisa melihat para lelembut itu tadi. Dia kebingungan, dia nendang-nendang tidak kena musuhnya. Akhirnya si Bratasena itu kalah dengan ajian pedut wiso si Patih Margongso itu tadi. Dia terkena ajian pedut wiso hingga tidak bisa obah istilahnya. Dia kaku badannya, hanya bisa sambat gitu aja. Tapi nggak tewas, Mas? Tidak tewas pada saat itu. Nah, terus bagaimana itu, Mas? Pada saat itu di tempat lain seorang resi namun berwujud raksasa, itu Resi Yakso bernama Jem Wilawo atau Anggoro Parno. Dia adalah bekas abdi dari Bathara Indra. Resi Anggoro Parno tadi ditangisi oleh anaknya. Dia memiliki anak perempuan yang bernama Jem Asmarawati. Namun si Asmoro tadi sangat cantik, Mas Bayu. Dia adalah Jem, walaupun dia berwujud Jem, dia sangat cantik. Jem Asmarawati tadi ingin bermimpi pada itu, bermimpi dinikahi oleh panengahing Pandawa, yaitu Raden Permadi atau Arjuna itu tadi. Dia bermimpi dan pada saat itu dia menangis kepada ayahnya yaitu Jem Wilawo tadi, ingin ditemui oleh si Permadi itu tadi. Maka dari itu Wilawo karena tidak tega anaknya nangis terus, murung terus, dia mencari si keberadaan si Permadi itu tadi. Nah, suatu ketika ia bertemu dengan Permadi yang saat itu juga membabati Wonomarto itu tadi. Nah, ditemui pada saat itu si Permadi menanyai siapakah panjenengan niku. Nah, itu mengatakan bahwa dia adalah Anggoro Parno. Si Anggoro Parno atau Wilawo tadi melantarkan tujuannya dan niatnya itu tadi, mengatakan apa yang ia tuju, lalu bahwa dia ditangisi oleh anaknya Asmarawati tadi yang ingin dinikahi oleh si Permadi itu tadi. Nah, pada saat itu si Permadi tidak mau karena pada itu dia sedang membantu para Pandawa membabati alas Wonomarto itu tadi. Namun pada itu si Wilawo iki istilahnya maksa, gelem ra gelem ditemukne sik wae, mengko nek ra gelem ya ora apa-apa, istilahnya seperti itu. Suruh ikut dulu, hanya sebentar lah seperti itu. Permadi juga tidak mau, akhirnya terjadi perangan di antara Anggoro Parno itu tadi melawan si Permadi. Permadi kalah lalu dibawa oleh Wilawo tadi menuju ke pertapannya. Nah, Permadi akhirnya bertemu dengan Asmarawati. Nah, si Permadi pun juga jatuh cinta kepada si Asmarawati karena kecantikan Jem Asmarawati tadi. Akhirnya mau dinikahkan dengan si Jem Asmarawati. Jadi akhirnya itu mau dinikahkan. Dinikahkan secara kebrahmananan. Nah, dinikahkan oleh hanya sendiri. Namun pada saat itu dia belum bisa tinggal di situ. Dia harus membantu Bratasena untuk membabati alas Wonomarto itu tadi. Nah, dulu ya, akhirnya pada saat itu Wilawo pun juga mengerti bahwa negara Donomarto tersebut adalah sebenarnya milik Bathara Indra. Namun diserahkan kepada Prabu Sudarmo itu tadi. Lalu Begawan Anggoro Parno tadi
memberikan 3 pusaka kepada si Permadi, Mas Bayu. Nah, apa itu, Mas? Pusaka tersebut ada Watu Timburu, Oyot Bayuro, dan Lisah Jayengkaton atau Minyak Jayengkaton. Nah, itu untuk apa itu, Mas? Nah, Oyot Bayuro itu bisa digunakan untuk melawan bangsa Jim. Jadi iso untuk nyabeti para jim-jim pada saat itu. Nah, Lisah Jayengkaton atau Minyak Jayengkaton itu bisa diusap, jika diusapkan di mata, mampu melihat bangsa Jim. Istilahnya untuk bisa membuka indera keenam seperti itulah. Agar nantinya jika ada jim yang mengganggu bisa terlihat seperti itu. Dan juga pada situ juga memberikan Watu Timburu itu tadi. Nah, Watu Timburu itu jika dilemparkan mampu menjadi sebuah negara, Mas Bayu. Nah, diceritakan dalam Serat Pustaka Raja seperti itu. Nah, Permadi setelah mendapatkan pusaka tadi, 3 pusaka dari mertuanya itu tadi, lalu pergi lagi membantu si Bratasena itu untuk membabati alas Wonomarta itu tadi. Nah, diceritakan si Arimbi, Arimbi tadi yang berkelana mencari si Bratasena itu tadi, tiba-tiba dikejutkan dengan suara gerengan atau wong gereng, kesakitan tadi di hutan Wonomarta itu tadi. Lalu ia turun menemui, dia tidak tahu bahwa suara tersebut berasal dari Bratasena yang sedang kesakitan terkena pedut Wiso itu tadi. Akhirnya ia datang mencari sumber suara dan menanyakan siapa orang tersebut. Lalu si Bratasena tadi mengatakan bahwa dia adalah putra Pandu, yaitu Bratasena. Wah, girang si Arimbi karena dia telah sudah ketemu itu tadi. Dia akhirnya menanyakan apa yang telah dialami si Bratasena. Lalu Bratasena akhirnya menanyakan bahwa dia terkena ajian pedut Wiso itu tadi. Si Bratasena akhirnya bersumpah jika ada yang mau membantunya, jika laki-laki akan dijadikan saudara dan jika yang membantunya perempuan akan dijadikan istri. Nah, Arimbi pada itu bersedia membantu si Bratasena dari ajian pedut Wiso itu tadi. Nah, bisa itu, Mas. Singkat cerita si Arimbi berhasil nyernake pedut Wiso itu tadi. Nah, ketika Bratasena tadi sudah pulih kekuatannya, dia ingin melihat si Arimbi. Nah, setelah melihat si Arimbi dia kaget karena si Arimbi itu berwujud yaksi atau raksasa perempuan. Dia kaget seperti melihat istilahnya dalam Jawa istilahnya kayak ndelok wewe. Dia kaget sekali. Dia lari, si Bratasena ketakutan melihat si Arimbi itu, istilahnya jijik seperti itulah. Si Arimbi pun menangis, kok malah ditinggal seperti kok si Bratasena menepati janjinya, sumpahnya itu tadi. Dia mengejar si Bratasena itu tadi. Bratasena menghadap Ibu Kunti. Dia mengatakan apa yang telah dia alami. Si Dewi Kunti pun malah menyalahkan si Bratasena karena dia telah berjanji dan bersumpah itu tadi, siapa yang membantunya akan dijadikan sesuai sumpahnya itu tadi. Tapi sekarang dia malah melanggar janjinya. Dia melanggar janjinya dia istilahnya, terus Dewi Kunti itu malu. Nah, Bratasena kebingungan, dia lari lagi untuk istilahnya berpikir dulu lah. Nah, datang Arimbi tadi menemui Dewi Kunti itu tadi. Menemui Dewi Kunti dan Arimbi tadi mengaku bahwa dia adalah Arimbi yang telah membantu Bratasena dari pedut Wiso tadi. Dia mengatakan juga bahwa dia adalah anak Prabu Tremboko. Nah, di situ Dewi Kunti merasa senang karena Tremboko pun juga bekas murid Prabu Pandu seperti itu. Akhirnya Dewi Kunti tadi meruat si si Arimbi tadi yang berwujud raksasa tadi. Diruat, dirubah lah istilahnya, dibacakan mantra-mantra, diruat. Nah, akhirnya si Dewi Arimbi tadi berkat doa-doa yang diucapkan si Dewi Kunti tadi, Arimbi yang berwujud buta wedok atau yaksi tadi menjadi seseorang perempuan yang sangat cantik, Mas Bayu. Nah, bisa jadi cantik juga. Bisa kembali menjadi manusia lumrah cantik sekali setelah diruat Dewi Kunti itu tadi. Bratasena akhirnya kembali. Nah, melihat si Arimbi yang berubah menjadi cantik itu tadi, akhirnya dia mau, Mas Bayu, mau dijadikan istri. Akhirnya dinikahkan antara Arimbi dengan si Bratasena itu tadi. Nah, singkat cerita ternyata Arimbo kakaknya Arimbi tadi diam-diam mengikuti Arimbi yang pergi itu tadi. Dia mengetahui bahwa Arimbi telah dinikahkan dengan Bratasena. Si Arimbo itu jan-jan ini ada yang mengatakan versi sanggit lain, dia terima, dia ikhlas adiknya Arimbi menikah dengan Bratasena karena itu ada sebuah pilihan menikahkan. Namun pada saat si Arimbo itu ingin mencoba kekuatannya si Bratasena, maka dia menemui Bratasena, lalu terjadi peperangan di antara Arimbo dan Bratasena itu tadi. Nah, Bratasena pada saat itu kalah melawan si Arimbo tadi. Lah, Arimbi melihat hal tersebut lalu nangis kan, melihat suaminya kalah, lalu menemui Arimbo itu tadi, menemui kakaknya dan mengatakan bahwa
si Arimbi tadi telah hidup bahagia dengan si Bratasena lelaki yang dia impikan. Nah, pada situ si Arimba baru sadar bahwa tindakannya itu salah. Dia akhirnya karena dia juga sangat mencintai adiknya, tahu Arimbi tadi menyayangi adiknya satu-satunya Arimbi itu tadi, dia akhirnya istilahnya mengikhlaskan jika si Bratasena menikah dengan Arimbi. Namun pada saat itu si Arimba meminta kepada si Bratasena untuk nyampurnake uripe si Arimba. Dengan pada itu mengutus si Arimbi untuk mengatakan kepada si suaminya tadi nyabetke pohon aren kepada si Arimba, karena hal tersebut adalah pengapesannya Arimba. Karena jika disabetkan dengan pohon aren maka oyot bayu aren, maka si Arimba itu bisa mati, Mas Bayu. Nah, kekalahannya si pengapesannya atau kelemahannya si Arimba seperti itu. Nah, terus apakah Bratasena mau melakukan hal tersebut, Mas? Nah, pada saat itu akhirnya Bratasena mendengar perkataan yang disampaikan oleh istrinya Arimbi tadi. Dia tidak mau sebenarnya, karena jika dia mau, dia berarti membunuh kakak iparnya sendiri, yaitu Arimba tadi. Arimba pada saat itu malah memaksa si Bratasena. Terjadi peperangan lagi, si Bratasena mujane sudah pasrah, namun ketika digigit dia akhirnya emosi lah si Bratasena, akhirnya nyabet ke pohon aren itu dan mengenai si Arimba, dan Arimba pun akhirnya mukswa, Mas Bayu, mati mukswa. Jadi Arimba itu matinya kena sabetan pohon aren itu tadi. Nah, Bratasena akhirnya melanjutkan babat alas lagi. Dia melanjutkan babat alas. Datang Permadi tadi mengusapi mata si Bratasena dengan lengo jayeng katon tadi agar dia bisa mengetahui letak jim-jim itu tadi, dan juga kerajaan Kajimandonomarto itu tadi, Lelembut tadi yang menunggu itu tadi. Terjadi peperangan Bratasena melawan Lelembut, banyak sekali Lelembut negara Donomarto pada saat itu terjadi peperangan, namun bisa dikalahkan oleh si Bratasena karena dia sudah bisa melihat. Nah, akhirnya datang Raja Jim dari negara Donomarto bernama Prabu Sudarmo. Sudarmo beserta kelima saudaranya bernama Suseno, Margono, dan Suparto juga Suparti datang menemui para Pandawa. Dan ngapain tuh, Mas? Dan pada saat itu mengatakan bahwa dia itu diutus oleh Bathara Indra untuk menyerahkan negara Kajimandono Marto itu kepada kesatria yang jumlahnya 5, bisa disebut yaitu Pandawa. Malah dikasihkan ya? Diberikan karena negara Donomarto adalah titipan sebenarnya, titipan, dan si Sudarmo tadi hanya istilahnya kon ngerekso, kon menjaga saja, dan jika nantinya ada kesatria berjumlah 5 datang, negara Donomarto itu disuruh diberikan kepada kesatria tersebut. Akhirnya Raja Jim tadi hanya berpesan kepada para Pandawa, yaitu kepada Puntadewa, nantinya manusia dan para lelembut atau Jim tadi harus bisa hidup berdampingan, karena jangan ada saling mengganggu seperti itu, karena sudah beda alamnya, walaupun sudah beda alamnya, karena tapi sama-sama ciptaan Tuhan, seperti itu istilahnya. Yo, kue manusia uripo seperti manusia, dan aku seperti lembut juga hidup seperti lelembut, jangan saling mengganggu seperti itu. Nah, akhirnya Prabu Sudarmo itu diceritakan dia menitis kepada Prabu Puntadewa, dan si Suseno itu tadi menitis kepada si Bratasena, dan Margono menitis kepada Permadi, dan Suparti menitis kepada si Pinten Dang Tangsen atau Nakula Sadewa, Mas Bayu. Masing-masing menitis ya. Nah, akhirnya si Permadi tadi memberikan watu timburu kepada si Puntadewa tadi, oleh Puntadewa lalu dilemparkan, dan kerajaan Donomarto yang dulunya tidak bisa terlihat oleh mata biasa akhirnya bisa terlihat dengan kasat mata, dengan mata biasa. Di situ baru terlihat keindahan negara Jim itu tadi, negara Kajimandonomarto tadi. Akhirnya dirubah oleh biasa disekseni menjadi negara Amarta. Dia berubah menjadi negara Amarta atau Ngamarto. Bahasa Jawa ini juga negara Indraprasta, atau negara yang mirip kayangannya si Bathara Indra, pemberian Bathara Indra, maka bisa disebut juga negara Indraprasta. Pada saat itu akan tetapi menurut Abhyasa, sebelum mewisuda si Puntadewa menjadi raja di negara Indraprasta atau Ngamarta tadi, harus mengadakan syukuran dengan mengadakan sebuah ritual yang bernama Sesaji Rajasoya, Mas Bayu. Nah, Sesaji Rajasoya itu ada lakonnya sendiri, namun di lain waktu saja saya ceritakan, Mas, tentang lakon Sesaji Rajasoya, Mas Bayu. Jadi itu harus mengadakan ritual Sesaji Rajasoya. Ya, terima kasih Mas Rudi atas kisahnya kali ini. Nanti Mas Rudi bisa cerita lagi di episode selanjutnya. Nah, itu tadi pemirsa cerita dari Mas Rudi tentang kisah babat alas Wonomarto, yaitu
para Pandawa yang berhasil mengubah alas tersebut menjadi negara Indraprastha. Nah, itu tadi yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan cerita tadi bisa menambah wawasan untuk kita semuanya. Dan apabila ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Tetap ikuti video kita selanjutnya. Tetap di Salam Budaya Nusantara.